Selamat datang di Laci Kiri, lagi ceritain kisah misteri. Apakah Anda pernah mendengar mengenai pantangan menggunakan baju berwarna hijau di saat berkunjung ke pantai-pantai yang berada di pesisir selatan Jawa? Di mana memang para pengunjung tidak diperbolehkan untuk menggunakan pakaian berwarna hijau supaya terhindar dari musibah. Dikarenakan warna hijau tersebut disebut sebagai warna kesukaan dari Nyi Roro Kidul, sang penguasa pantai selatan. Berikut cerita dari Mariati yang sudah dikirimkan melalui email ke kontak.nicooliver@gmail.com tentang pengalamannya yang berhubungan dengan pakaian warna hijau di pantai Pelabuhan Ratu. Jadi waktu itu kebetulan bertepatan dengan liburan long weekend di tanggal ayah saya berulang tahun. Mengingat usianya yang sudah mulai sepuh, kami sekeluarga pun sepakat untuk berlibur bersama ke Pelabuhan Ratu untuk merayakan ulang tahun ayah saya. Sebelum berangkat, memang saya sudah diwanti-wanti oleh tetangga saya untuk tidak membawa pakaian berwarna hijau. Karena bagaimanapun Pelabuhan Ratu sudah masuk dalam wilayah pesisir selatan Pulau Jawa, di mana diyakini dikuasai oleh Nyi Roro Kidul, yang konon menyukai pakaian yang berwarna hijau. Sehingga apabila ada yang menggunakan pakaian berwarna hijau, bisa saja terseret ombak dan dibawa masuk ke dalam kerajaannya. Meskipun saya sebenarnya tidak mempercayai hal tersebut, tapi dalam rangka mempersingkat waktu dan menghargai tetangga, saya iakan saja. Dan tibalah waktunya untuk kami sekeluarga berangkat, membawa baju seadanya, karena tujuannya memang hanya berlibur dan merayakan ulang tahun ayah di Pelabuhan Ratu. Setibanya di sana, kami pun menginap di salah satu kawasan penginapan yang berbatasan langsung dengan laut dan memiliki area pantai untuk bermain. Karena kami tiba di sore hari, kami sekeluarga pun memutuskan untuk langsung makan malam dan kemudian beristirahat, supaya besok bisa menikmati berbagai kegiatan bersama. Keesokan paginya, saat tiba waktu sarapan, kami pun sudah berkumpul di area restoran kawasan penginapan tersebut. Jadi yang berangkat ke Pelabuhan Ratu waktu itu ada ayah dan ibu saya, kakak saya dan istrinya beserta kedua anaknya, saya, dan juga adik saya di mana memang kami berdua belum berkeluarga. Setelah sarapan, kedua orang tua saya mengajak cucunya kembali ke kamar berganti pakaian untuk bermain di tepi pantai. Akhirnya kami sekeluarga pun juga mengikutinya ke kamar. Sambil saya berpikir sejenak, sepertinya menyenangkan ya untuk bersantai di tepi pantai, menikmati semilir angin. Ternyata bisa dibilang bahwa anggota keluarga yang lain pun juga berpikir hal yang sama. Akhirnya kami pun semua menuju area pantai. Saat menuju area pantai, saya baru tersadar kalau salah satu keponakan saya yang berusia 9 tahun menggunakan pakaian renang berwarna hijau. Kan udah tahu ya tadi nggak boleh pakai hijau ya. Sedikit teringat omongan tetangga soal menggunakan pakaian berwarna hijau di pesisir selatan Jawa yang bisa berakibat fatal. Tapi kemudian bagian lain dari pikiran saya juga berpikir bahwa itu hanya mitos belaka. Dan akhirnya kedua keponakan saya pun bermain di tepi pantai, di mana kami pun juga duduk-duduk tidak jauh dari sana. Sehingga kami masih bisa melihat kondisi kedua keponakan saya. Saat bercanda dengan anggota keluarga yang lain, tiba-tiba terdengar teriakan dari suara yang kami kenali. Teriakan minta tolong tersebut datang dari keponakan saya yang berumur 6 tahun. Seketika kami semua menengok dan melihat keponakan saya yang berusia 6 tahun tersebut sendirian sambil menunjuk ke arah laut. Kami pun panik dan berlari menuju ke arah ponakan kami sambil berusaha mencari ke arah keberadaan kakaknya. Dan ternyata kakaknya sudah berada cukup jauh di laut dari arah tepi pantai.
Untungnya di saat yang bersamaan ada petugas penjaga pantai dari kawasan penginapan kami yang langsung menyelamatkan keponakan saya. Setelah dibawa ke tepi pantai oleh penjaga yang menyelamatkannya, dan di saat kami sekeluarga masih berpikir, kok bisa? Dalam hitungan menit dari bermain di tepi pantai hingga terseret ombak cukup jauh ke arah tengah laut. Sang penjaga pun berucap, "Walah, pakai warna hijau toh. Boleh ya ganti baju dan jangan pakai warna hijau biar aman semuanya." Dan kemudian dia pun kembali bertugas dan keponakan kami dibawa ke area perawatan medis oleh petugas lainnya. Setelah diobservasi oleh petugas medis, keponakan saya dinyatakan aman secara fisik. Cuma memang masih dalam kondisi syok. Kami semua pun kembali ke kamar untuk beristirahat dan juga menenangkan diri. Dan kemudian malamnya selepas maghrib, keponakan saya mulai demam tinggi dan menggigil. Kami pun mencoba menghubungi petugas medis yang ada di kawasan penginapan tersebut untuk memeriksa keponakan kami. Dia mengatakan wajar hal itu terjadi. Mungkin juga karena efek syok atas kejadian yang dialami, atau bisa juga karena terlalu banyak menelan air laut. Keesokan harinya keponakan saya masih lemas dan demam, namun memang tidak setinggi malam sebelumnya. Tapi selepas maghrib, kakak saya kembali mengabari kalau anaknya kembali demam tinggi dan juga mengigau. Kali ini selain menangis, tapi istri kakak saya sempat mendengar gumaman. "Gak, saya gak mau ikut, saya mau sama ayah ibu saya." Dan hal ini pun membuat bingung keluarga kami. Sampai akhirnya adik dari ibu kebetulan yang memang mengetahui kejadian ini, karena saat kejadian sedang teleponan dengan ibu mengatakan, "Coba deh, kembali ke Pelabuhan Ratu, cari orang pintar di sana." Meskipun agak ragu dengan saran tersebut, akhirnya kami sepakat untuk mencobanya. Saat itu juga ayah, kakak saya, dan juga saya beserta keponakan saya itu kembali menuju Pelabuhan Ratu. Kami pun kembali ke penginapan kami dan bertanya apakah ada orang pintar di sana yang bisa kami mintai tolong. Oleh petugas penginapan, kami pun diantarkan ke salah satu orang pintar di kawasan tersebut. Dan di sana, orang pintar tersebut membacakan sesuatu dan juga mengatakan bahwa lain kali hindari pakaian berwarna hijau kalau bermain ke Pelabuhan Ratu. Setelah dibacakan, terlihat memang keponakan saya menjadi lebih tenang meskipun masih demam. Dan kami disarankan untuk pulang ke rumah oleh orang pintar tersebut. Sekembalinya ke rumah, kami semua pun beristirahat. Dan keesokan harinya, keponakan saya sudah kembali ceria. Bahkan seperti tidak pernah sakit sebelumnya. Kami sekeluarga pun tenang. Seminggu kemudian, iseng saya bertanya kepada ponakan saya, "Apa sih sebenarnya yang terjadi di tepi pantai? Kok bisa sampai dia terseret ombak?" Dia mengatakan bahwa dia tidak terseret ombak. Tapi saat bermain di tepi pantai, seperti ada gerombolan orang yang menggunakan pakaian prajurit bersama seorang wanita yang naik kereta kuda mengajaknya bermain. Dan dia juga mengatakan bahwa beberapa hari itu dia sempat bermimpi sedang berada di kerajaan bawah laut bersama orang-orang tersebut yang mengajaknya untuk tetap berada di sana. Demikian cerita yang sudah disampaikan oleh Mariyati melalui email contact.nicooliver@gmail.com. Dan juga sedikit informasi, bahkan di salah satu hotel di tepi pantai Pelabuhan Ratu menyediakan kamar khusus untuk Nyi Roro Kidul. Kamar dengan nomor 308 tersebut didesain dengan interior berwarna hijau. Dan yang luar biasanya adalah terdapat lukisan, di mana lukisan tersebut merupakan hasil karya dari pelukis Indonesia ternama Basuki Abdullah yang mengatakan bahwa dia mendapatkan bisikan dari Nyi Roro Kidul sendiri sebelum dia melukis lukisan tersebut. Entah Anda percaya ataupun tidak, namun setiap kisah rakyat selalu mempunyai dua sisi. Ada yang percaya dan ada yang tidak. Tapi tidak ada salahnya untuk menghargai apa yang dipercayai oleh orang lain, meskipun berlainan dengan apa yang Anda percayai. Bagaimana dengan pendapat Anda? Silahkan share di kolom komen. Tapi yang pastinya terima kasih sudah menikmati Laci Kiri,
lagi ceritain kisah misteri. Apabila Anda mempunyai pengalaman, silakan share melalui email ke kontak.nicooliver@gmail.com. Kita ketemu di laci kiri berikutnya.